Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man sara ala najrihi waktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Setinggi puji dan sedalam syukur hendaknya selalu tercurah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan dua nikmat, yakni nikmat kesempatan dan nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan, di mana kesempatan umur ini tidak layak untuk kita sia-siakan. Karena jika kita tilik ke belakang tahun lalu atau beberapa tahun yang silam, Ramadan kita masih ditemani oleh orang-orang tercinta, entah itu kakek, entah itu nenek, orang tua, saudara, atau bahkan sahabat dekat kita. Tapi mungkin di Ramadan tahun ini, salah satu di antara mereka sudah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita yang masih diberikan kesempatan umur panjang, hendaknya di tahun Ramadan 1445 Hijrah ini untuk tidak menyia-nyiakannya dan lebih memaksimalkannya, dan menganggap bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga aktivitas Ramadan dapat kita jalankan secara maksimal. Selanjutnya, sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kalimah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta salam kepada beliau, Assalamu alayka ya Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia panutan. Sebagaimana ada seorang tokoh non-muslim, saya garis bawahi tokoh non-muslim yang bernama Michael Hart, yang lahir di Amerika Serikat, tepatnya di New York pada tanggal 28 April 1932. Ia menulis sebuah buku dengan judul 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia, dan sungguh mengejutkan. Ia meletakkan posisi teratas atau posisi number one, posisi nomor satu, yakni baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad adalah orang yang sukses dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, di mana ia sebagai seorang pemimpin keluarga, ia patut menjadikan teladan bagi anak, istri, menantu, bahkan cucu. Bagi seorang pemimpin negara, beliau adalah suri teladan yang baik. Bagaimana ia menjadi pemimpin yang sangat adil dan tidak pernah ditemukan cacat dalam kepemimpinannya, karena beliau tidak pernah tebang pilih dalam menerapkan hukum. Yang terakhir tentunya, beliau sangat sukses menjadi pemimpin agama, sehingga Islam hingga detik ini masih booming, masih viral, masih dikenal, walaupun ajarannya telah berlalu kurang lebih 14 abad atau 1400 tahun lalu, dan bahkan selalu menunjukkan tren positif. Kita lihat seperti di Eropa misalnya, yang mayoritas penduduknya non-muslim, sekarang banyak berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Maka dari itu, kita selaku umat Nabi Muhammad SAW tidak layak dan tidak cocok kalau tidak menjadikan beliau sebagai suri teladan yang baik bagi diri kita. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit tausiah Ramadan yang kami beri judul Sebab-sebab tidak dikabulkan doa. Doa berasal dari bahasa Arab, yakni dakwah, ya'du da'watun, yang berarti memanggil, mengundang, minta tolong, meminta atau memohon. Sedangkan menurut istilah, doa dapat diartikan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keinginan dan agar dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Doa bagi umat muslim sangatlah penting, sebagaimana sabda yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya kaum beriman. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mungkin kita seringkali berdoa, namun kita seringkali memohon, namun kita merasa bahwa doa atau permohonan tersebut tertunda atau tidak kunjung dikabulkan. Kalau peribahasanya, rugi dong. Maka dari itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini,
mari sama-sama kita mengkaji sebab-sebab atau terkendalanya doa itu tidak dikabulkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebab pertama doa itu tidak dikabulkan adalah satu, tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Sederhananya kita lihat di acara yang sifatnya seremonial, misalnya upacara ataupun halal bihalal. Ketika MC sudah menyatakan acara selanjutnya ialah berdoa, banyak di antara kita yang tidak serius, mungkin bermain-main dalam mengangkat tangan, atau jika ada kawan di depannya dimain-mainkan telinganya, atau sambil menendang-nendang kaki kawannya, atau sambil berbisik dengan bahasa lelucon. Mungkin ada yang seperti ini. Jika merasa, mungkin boleh komen di kolom komentar. Bagaimana mungkin untuk sesuatu yang sifatnya serius, untuk sesuatu yang sifatnya sakral kita main-mainkan, dan bagaimana mungkin doa itu dapat dikabulkan? Bahwasanya kita ketahui agar doa terkabulkan tersebut minimal ada 3 sifat atau rasa yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu khusyuk ataupun konsentrasi. Kemudian harus ada rasa khauf ataupun khawatir atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang terpenting juga ialah sifat raja ataupun sifat harap, berharap bahwasanya doa kita agar segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu poin pertama, jika ingin doa dikabulkan, maka seriuslah, maka fokuslah, maka khusyuklah, maka khauflah, maka rajaklah dalam kita berdoa atau meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satu penyebab dari doa kita tidak dikabulkan adalah gemar melakukan dosa dan maksiat. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita rajin dalam melakukan sholat, kita rajin dalam melakukan puasa, kita rajin dalam bersedekah. Namun di saat kita berdoa, doa tersebut juga jarang ataupun tertunda untuk dikabulkan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan terbesar adalah, mungkin ibadah kita jalankan tapi maksiat juga kita jalankan, atau bahasa trendingnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik kita sandingkan terhadap sesuatu yang buruk, sehingga itu bisa mendapatkan ridho atau perwujudan dari doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah mengingatkan kita dari hadis yang disampaikan oleh kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebagaimana yang artinya doa seseorang akan dikabulkan selama ia tidak berbuat dosa dan memutus silaturahim. Maka dari itu, di momentum Ramadan tahun ini, jadikan ini sebagai bahan muhasabah diri, bahan introspeksi diri, untuk mengingat kembali dan untuk mempertaubatkan dosa-dosa kita. Agar apa? Agar doa-doa baik kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga, dan tidak kalah penting, salah satu penyebab doa tersebut tidak dikabulkan adalah efek dari harta haram. Hadirin jamaah rahimakumullah, efek harta haram ini sangatlah berbahaya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni Nabiuna Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib bin Fikhr bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Nazar bin Nahur bin Syaruh bin Rauf bin Falih bin Hud alaihi salam bin Salih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamik bin Matushalak bin Idris alaihi salam bin Yarat bin Mahalal Il bin Kinan bin Anus bin Shis alaihi salam bin Adam alaihi salam. Summa zakara rajul yadifus safar As'as akbar yamuddu yadaihi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haram malbasuhu haram mashrabuhu haram
wa kubiyazil haram. Ada seorang yang sudah melakukan perjalanan jauh. Biasanya dalam Islam, kalau musyafir berdoa, dia dikabulkan. Ini pakaiannya sudah tampak lusuh, lalu ia angkatkan tangan dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, tapi doanya tidak dikabulkan. Mau tahu alasannya apa? Karena makanannya, karena pakaiannya, karena minumannya bersumber dari harta yang haram. Fa anna yustajabu la, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini mohon maaf ya bro. Sedangkan kita nyatakan perasaan aja, kalau ditolak itu sakitnya minta ampun. Benar apa betul? Apalagi ini kita berdoa, ini kita memohon, ini kita bermunajat, ini kita mengemis kepada zat, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi segala isinya. Namun doa itu tidak dikabulkan. Bukankah ini membuat kita menjadi gegana? Iya, sungguh gegana, gelisah, galau, merana. Maka dari itu, jika ingin doa dikabulkan, maka pastikan makanan dan minuman kita bersumber dari yang halal. Sepakat? Dan jika ingin doa kita dikabulkan, maka pastikan pakaian kita bersumber dari yang halal. Dan tentunya pakaian itu syar'i, yakni menutup aurat. Setuju? Setuju. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, jadikan kita penggemblengan diri untuk senantiasa menjaga makanan kita, minuman kita, harta kita agar tidak bersumber dari yang haram, agar doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya kita sudah berada di ujung pertemuan yang mulia ini. Izinkanlah kami sebelum menutup perjumpaan ini untuk menyampaikan sedikit pantun. Dan jikalau jamaah berkesempatan, boleh menyambung kata cakep dari rumah. Hindari berpacaran karena mengundang kemaksiatan. Bulan suci Ramadan telah Allah hadirkan. Jaga amal perbuatan agar doa-doa dikabulkan. Hidup sendirian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan, mohon maaf atas segala kehilafan, dan mohon maaf atas segala kealfaan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.